Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pada Al-Karam dan Kiai Haji Muhammad Kusmandi, pada para pengurus Pondok Pesantren Jainullah, Ustaz Naik Syarifudin, Ustaz Fahmi, dan ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua akan mengupas tentang bahaya Syiah dan liberalisme. Ini sangat penting sekali karena Syiah ini dan liberalisme ini sudah sedemikian rupa, dan pergerakannya sangat masif di Indonesia, bahkan sampai ke DPR. Bahkan ada beberapa buku pelajaran kita yang sudah kemasukan ajaran Syiah. Berkaca dari peristiwa di Yaman dan Suriah, ketika Syiah ini kuat, maka terjadilah pengusiran dan pembantaian terhadap umat Islam. Mudah-mudahan bangsa ini tidak menjadi bangsa sebagaimana bangsa Suriah dan Yaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak berpanjang lebar. Saya ingin memperkenalkan sedikit, nanti mungkin akan disambut beliau sendiri. Beliau ini Kiai Haji Muhammad Kusmandi. Beliau alumni Sidogiri, 15 tahun di pesantren Sidogiri. Beliau kemarin termasuk salah satu kandidat ketua terpilih, jadi sayangannya Kiai Haji Said Akil Sirah. Tapi ternyata masih belum berpihak beliau. Ini juga masih proses banding di kalangan ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi momen kesepahaman antara kita di Jawa yang gitu. Ini macam-macam Ustaz, isinya ada yang salafi, makanya ada yang cadar-cadar salafi, ada yang jenggotnya panjang, yang katanya Kiai Haji Said Akil itu semakin panjang semakin goblok. Mungkin bisa disinggung antara korelasi jenggot dengan kecerdasan. Tapi ada yang tidak jenggot kayak Pak Ahmad, tidak ada jenggot. Kalaupun ada cuma jenggot aksesoris saja, bukan jenggot ideologis. Pak Imawan itu jenggot aksesoris. Jadi demikian kita mungkin tahu. Silakan nanti Pak Ustaz Kiai Haji Kusmandi juga tahu sebelum menyampaikan materi kepada Ustaz Kiai Haji Kusmandi juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatullahi barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Mulyana dan ustaz-ustaz yang lain, juga beserta jamaah muslimin muslimah yang hadir pada acara kajian dan seminar mewaspadai bahaya syiah dan liberalisme yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pagi kali ini saya bisa bersilaturahim atau bersilaturahmi dengan para jamaah semua yang ada di sini, walaupun saya sendiri pakai sarung. Yang lain tidak ada yang pakai sarung. Kemarin waktu di Malaysia, saya juga pakai sarung macam ini. Kalau orang Malaysia pakai sarung tapi agak tinggi, di atasnya lutut, celananya sampai ke bawah. Saya ditanya, saya bilang saya juga pakai celana. Cuma karena celananya pendek, sarungnya ke bawah. Nah, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Azhar, saya dari Jember, alumni Pondok Pesantren Sindogiri. Di Pondok Pesantren Sindogiri saya mengaji belajar selama 18 tahun. Tadi 15, yang benar 18. Dan saya kenal Hidayatullah itu sejak kecil. Kenal dari majalahnya Suara Hidayatullah. Jadi sejak kecil dulu di mana-mana sering melihat majalah Hidayatullah dan biasanya saya baca. Dan sekarang bukan hanya kenal dengan majalahnya, tetapi juga mulai kenal dengan pondok pesantrennya. Nah, para jamaah ya, para peserta yang saya muliakan, saya hormati, pada sesi pertama ini kita akan berbicara tentang Syiah. Nah, mengapa Syiah ini perlu kita waspadai? Kita perlu mewaspadai Syiah ini bukan karena semata-mata ancaman politik atau ancaman stabilitas keamanan seperti yang terjadi di Yaman ya, atau seperti yang terjadi di Syria. Karena yang namanya politik itu karena memang ada hubungannya dengan aliran-aliran tertentu, tetapi kadang tidak ada hubungannya. Yang lebih dari itu sebenarnya Syiah ini mengancam kita terhadap akidah. Yang lebih bahaya, akidah umat Islam akan dirusak oleh Syiah. Karena Syiah ini oleh para ulama sudah dianggap bagian dari aliran sesat. Yang namanya aliran sesat, seandainya tidak sampai pada batas kufur atau kafir, paling tidak sesat. Dan sesat itu hukumnya dosa besar. Itu bahayanya akidah Syiah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ajaran Syiah dalam kitab-kitab Syiah. Ini mohon maaf ya, ini PowerPoint-nya sudah agak lama, sudah beberapa tahun yang lalu belum sempat diganti. Mungkin yang kemarin hadir di Bojonegoro, kok ini lagi yang dikeluarkan? Mungkin. Tapi mungkin nanti bisa dikembangkan. Isinya bisa dikembangkan. Nah, kita perlu tahu Syiah. Nah, mengapa Syiah ini perlu kita tahu? Yang pertama, Islam itu masuk ke Nusantara. Yang dimaksud Nusantara ini yang mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Nah, Islam ini disebarkan ke Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bukan Islam Syiah, bukan Islam Khawarij, bukan Islam aliran-aliran lain. Di dalam fikih, para penyebar Islam dulu bermadzhab Syafi'i. Kemudian di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dan mereka minal cinta dengan orang-orang sufi. Karenanya tadi saya terkejut. Tadi adik-adik kecil baca sholawat badar. Saya kira itu cuma sholawatnya NU. Ternyata kita yang juga baca. Dan sholawat badar ini kan apa? Simbol dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Indonesia. Mengapa? Karena di dalam sholawat badar itu artinya bertawassul dengan para sahabat yang berperang, yang berjuang dalam peperangan Badar. Ini oleh para ulama, ini yang menyusun dulu putranya Kiai Siddiq Jember yang wafat di Banyuwangi. Ini pada waktu umat Islam berperang dengan PKI. Jadi membaca sholawat badar. Akhirnya kita diberi kemenangan oleh Allah. Tadi dibaca lagi karena menghadapi Syiah. Jadi ada kesamaannya. Nah, kalau memang Islam yang masuk ke negara kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu Syiah itu kapan masuk ke negara kita? Jadi Syiah masuk ke Nusantara sekitar abad 19 Masehi. Jadi bukan sekarang Syiah itu masuk. Salah kalau ada yang mengatakan Syiah masuk ke Indonesia setelah revolusi Iran. Itu tidak benar. Syiah ini masuk sudah hampir 200 tahun. Jadi seiring dengan pertarungan politik antara Daulah Utsmani yang Ahlus Sunnah di Turki dan Daulah Safawi yang Syiah di Iran, Syiah berusaha disebarkan di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh otoritas Utsmani. Kita ini dulu di bawah pengaruh otoritas Utsmani. Kemudian Syiah mulai masuk ke wilayah India dan Nusantara sejak pertengahan abad 19 Masehi. Jadi sudah lama. Buktinya mana? Ini ada indikasi bahwa Syiah masuk ke Nusantara pada abad 19. Ada permintaan fatwa kepada Al-Imam Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya yang wafat tahun 1849 Masehi tentang hukum sebagian Muslim di India dan Jawa yang mengamalkan Ya Husain pada hari Asyura. Fatwa tersebut berbunyi begini: Mas'alatun ya al-amalu bi Ya Husain fi jihatil Hindi wa Jawa al-mafhum yawma Asyura aw qablahu aw ba'dahu bid'atun mazmumah syadidatul tahrim. Fa'ilu fusaqun wa dhallal mutasyabbihun bir-rafidah wal nasilah. Masalah jawaban Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya, tradisi ritual Ya Husain di daerah India dan Jawa yang dilakukan pada hari Asyura atau sebelumnya atau sesudahnya adalah bid'ah tercela yang sangat diharamkan. Pelakunya adalah orang-orang fasik, sesat dan menyerupai kaum Syiah Rafidhah dan Masyriqi. Orang-orang Syiah apabila hari Asyura itu biasanya kumpul ya, mereka berpakaian hitam-hitam. Ini ada yang hitam juga, tapi bukan pakaian hitam ini. Syiah ini pakaiannya hitam-hitam. Kemudian mereka berkumpul, berdiri, berteriak-teriak, menyanyi Ya Mazlum, Ya Husain, Ya Mazlum, Ya Husain, wahai yang dizalimi, wahai Husain. Itu maksudnya tradisi yang dilakukan oleh Syiah. Nah, ini ketika Sayyid
Abdullah yang wafat tahun 1849 ini belum wafat, ini sudah ada di Jawa. Tradisi Syiah semacam ini, seperti ini sudah ada. Dan ini oleh beliau difatwakan haram, bid'ah tercela yang sangat diharamkan. Jadi haramnya bukan haram sedang, tapi haram sangat. Jadi haramnya luar biasa ini oleh beliau. Jadi tidak main-main tradisi yang besar, tradisi Syiah. Nah, fatwa tersebut dicatat oleh As-Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alwi, Mufti Negeri Hadramaut, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab ini biasanya diajarkan di seluruh pesantren di Indonesia. Mungkin yang belum mengajarkan cuma Hidayatul Fath sampai sekarang. Kalau pesantren-pesantren lain sudah mengajarkan ini. Jadi Syiah ini sudah masuk. Jadi sejak lama. Nah, karena Syiah ini masuknya melalui tradisi Yahusen, di mana ketika acara tradisi Yahusen ini biasanya dibacakan narasi. Ada ya semacam maulid, tapi bukan maulid, narasi yang isinya mencela, memaki-maki para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Akhirnya para ulama kita dulu untuk menghadapi ini menyebarkan pujian-pujian sebelum sholat yang memuji para khalifah yang 3, termasuk yang 4. Itu sebenarnya untuk membendung ajaran Syiah. Kita dulu ketika masih kecil ya, sering dengar di kampung-kampung, entah sebelum subuh atau sebelum maghrib, itu ada zikir Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi Ini kalau yang tua-tua hafal, karena dulu dibaca. Sekarang sudah tidak baca. Mengapa? Orang sudah punya lonceng semua. Dulu itu belum masuk waktu sudah ke masjid, mau nunggu waktu baca zikir. Sekarang itu cukup nunggu azan di handphone. Mau ke masjid, setelah dengar azan di handphone ke masjid, karenanya tak sempat zikir. Dan ini jangan dikira zikiran ini bukan hanya sebagai pujian, tetapi ini simbol bahwa identitas keislaman kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjunjung tinggi derajat para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin yang 4. Ini sebenarnya deklarasi kepada Syiah, kita Islam yang ini, bukan yang macam kamu. Maksudnya seperti ini. Dan cuma kita kadang paham apa ya kiai bikin seperti ini. Jadi sebenarnya sebagai respon sebagai respon kultural para ulama kita dulu bahwa Islam kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kalau ada yang mengatakan Muslim Indonesia Syiah plural, saya justru tidak setuju. Justru menurut saya kultur
umat Islam Indonesia melawan Syiah. Ya buktinya ini, memang melawan Syiah. Nah, Syiah ini apa? Kita harus tahu Syiah ini apa. Secara etimologi, kata Syiah berarti pengikut atau pendukung. Jadi pengikut atau pendukung itu namanya Syiah. Kalau waktu pilgub kemarin pendukung Pak Karwo berarti Syiah Karwo. Kalau pendukung Khofifah, Syiah Khofifah. Namanya pengikut atau pendukung. Tetapi secara bahasa. Nah, kalau secara terminologis, secara istilah, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat. Syiah berkeyakinan bahwa hak imamah menjadi pemimpin umat tidak boleh keluar dari keturunan Sayyidina Ali. Apabila imamah ternyata tidak dalam genggaman keturunan Sayyidina Ali, berarti ada kezaliman dari pihak lain atau imam yang berhak sedang menerapkan konsep taqiyah. Jadi ajaran pokok Syiah ini sesuai dengan definisinya itu berangkat dari imamah. Ajaran pokoknya. Karena ajaran Syiah yang paling penting ini imamah, semua ajaran Syiah dipengaruhi oleh imamah. Artinya apabila ada ajaran Syiah berbeda dengan kita, itu biasanya gara-gara imamah. Atau lebih konkret lagi, ajaran Syiah itu rusak semuanya gara-gara imamah. Kalau Hizbut Tahrir ajaran pokoknya khilafah. Karenanya sedikit-sedikit khilafah. Nanti ada jembatan rusak, coba ada khilafah beres. Apa saja pokoknya khilafah. Kalau Syiah lain, coba ada imam beres. Karena ajaran pokoknya imamah. Nah, karena ajaran pokok Syiah ini imamah, ya. Jadi sentral doktrin Syiah terletak pada konsep imamah. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul, akidah maupun furu' atau syariah, selalu dikaitkan dengan imamah. Bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Karena itu ajaran-ajaran mereka rusak gara-gara imamah. Contohnya apa? Rukun iman Syiah. Rukun iman Syiah ini berbeda dengan kita gara-gara imamah. Kalau kita rukun iman ada 6, ya. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab Allah, para rasul, hari akhir, qadar. Itu kita. Tapi kalau Syiah gara-gara imamah berbeda. Rukun iman pertama tauhid. Tauhid ini sama dengan iman kita kepada Allah. Rukun iman kedua nubuwah kenabian, sama dengan para rasul. Rukun iman ketiga imamah. Percaya kepada imam-imam Syiah. Ini sudah tidak sama dengan kita. Jadi tidak ada. Rukun iman keempat al-'adlu, keadilan. Nah, keadilan ini menentang qada qadar. Yang dimaksud keadilan itu bukan keadilan seperti seorang hakim, ya, atau orang tua pada anaknya, bukan itu. Yang dimaksud keadilan ini, Syiah itu tidak percaya kepada qada qadar. Jadi kata Syiah yang mengangkat sahabat Muawiyah, Yazid menjadi khalifah, itu bukan Tuhan. Karena mereka sendiri yang mau jadi khalifah. Qada qadar itu tidak ada, diganti dengan keadilan. Itu gara-gara imamah. Jadi rukun imannya 2 yang dirubah. Kemudian yang kelima al-ma'ad, hari akhirat. Hari akhirat ini sama dengan rukun iman ketiga, rukun iman yang kelima. Rukun iman Ahlus Sunnah yang kelima. Jadi rukun imannya beda dengan kita gara-gara imamah. Kita ini, ya,
di musola sebelum sholat, rukun iman ini dijadikan dulu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa karena dulu belum ada sekolah, belum ada pesantren, belum ada. Dulu itu penyebaran agama yang paling mudah menggunakan pendekatan tradisi. Puji-pujian itu paling efektif. Rukun iman dijadikan. Rukun Islam, Syiah ini rukun Islamnya berbeda dengan kita gara-gara iman. Kita ini rukun Islamnya yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau Syiah, rukun Islam pertama langsung sholat, yang kedua puasa, zakat, haji, kelima wilayah, mentaati imam Syiah yang 12. Jadi imamah ini berpengaruh terhadap rukun Islam Syiah. Tidak hanya rukun Islam, syahadatnya berbeda. Syahadat kita ini sudah maklum ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita. Tapi kalau Syiah, selain dua syahadat itu masih ditambah syahadat bersaksi bahwa Imam Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya adalah para wali Allah dan hujjah Allah yang wajib ditaati. Jadi syahadatnya berbeda dengan kita. Tidak hanya syahadat, azannya juga beda dengan kita. Kita ini azan sudah maklum ya, lagi ini azan sudah maklum. Tapi kalau Syiah, azannya beda. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka membaca asyhadu anna Aliyyan waliyullah. Jadi beda azannya. Cuma di sini tidak berani terang-terangan azan begitu, karena masih sedikit. Jadi azannya kemudian ada hayya ala khairil amal, itu azannya. Ini dalam hal-hal yang menjadi simbol antara kita dengan Syiah. Syiah ini berbeda gara-gara iman. Dan tidak hanya ini, ajaran-ajaran pokok juga berbeda. Misalnya tentang Al-Quran. Syiah ini pandangannya kepada Al-Quran berbeda dengan kita gara-gara iman. Nah, kalau menurut Ahlus Sunnah, Al-Quran yang ada sekarang ini masih asli, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Tetapi menurut Syiah, Al-Quran yang ada sekarang ini palsu, tidak asli. 2/3 ayat-ayatnya hilang karena dibuang oleh para sahabat. Ini kata Syiah. Dalam kitab Syiah ya, Syiah punya kitab berjudul Al-Wajibul Maqalat karangan Syekh Al-Mufid, halaman 93, memaparkan pendapat tentang penyusunan Al-Quran dan informasi terjadinya penambahan dan pengurangan di dalam Al-Quran. Kemudian ulama Syiah abad yang lalu, Nuri At-Tabarsi